diskusi. Memang sesuai namanya kita punya prinsip pada antara hukuman dan konsekuensi itu sepertinya ada beda-beda tipis tetapi sangat berbeda. Nah kita lihat mungkin bisa untuk mempresentasikan hasilnya. Bu Eva bisa bantu saya, Bu Eva ke depan, Bu Eva. Gak apa-apa, Bu Eva. Boleh menyampaikan, gak apa-apa. Nah, gak apa-apa. Habis itu. Ya, untuk hukuman dan konsekuensi, memang dalam perbedaannya sangat menurut saya itu beda-beda tipis. Karena kalau konsekuensi, kalau misalnya kita di kelas, ya konsekuensinya siapa yang terlambat mengumpulkan tugas, nilainya kita kurangi. Berarti anak itu sudah tahu, oh ini berarti kalau terlambat nilainya berkurang. Ya, itu artinya konsekuensi. Nah untuk yang hukuman, itu mungkin menurut saya itu datangnya secara tiba-tiba. Karena mungkin saat itu merasa gimana, emosi atau apa dengan anak, jadi dihukum misalnya terlambat masuk disuruh keluar. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali, kalau menurut saya itu konsekuensi. Yang lari mengelilingi lapangan itu hukuman. Membersihkan coretan itu konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman konsekuensi. Berjemur di lapangan hukuman. Murid diminta telanjang kaki hukuman. Berdiri di depan kelas hukuman. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat konsekuensi. Ya nggak apa-apa, nanti disambung mungkin ya itu saja, terima kasih. Oke, untuk sambungannya Bu Melisa. Itu ada baru dipanggil. Silakan Bu Melisa untuk melanjutkannya untuk yang 5 berikutnya. Untuk yang duduk di bangku di pinggir lapangan itu hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran, kemudian harus tinggal 15 menit sesudah kelas selesai, itu konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman. Membersihkan WC sekolah itu hukuman. Oke, beri apus yang dia untuk. Oke, terima kasih Bu Eva dan Bu Melisa. Kita telah sama-sama Bapak dan Ibu. Kalau saya lihat dari Bu Eva dan Bu Melisa sebenarnya arahnya udah mengetahui apa beda hubungan dan konsekuensi. Tapi kita telah satu persatu. Untuk yang mencatat 100 kali itu benar sekali dia termasuk pada konsekuensi. Itu. Karena kenapa? Kesesuaian. Kita lihat kesesuaiannya Pak, konsekuensi. Dia mencatat, saya tidak akan terlambat lagi karena memang dia terlambat sekolah. Itu kuncinya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman, tidak nyambung, itu tidak seimbang, benar. Menyakitkan. Menyakitkannya jangka panjang karena ketidaksesuaian tadi. Tapi kalau konsekuensi itu sakitnya sebentar. Begitu lah, gitu. Yang ketiga, coretan yang dibuat di meja tulis. Ya karena dia berbuat, kita suruh kesepakatannya membersihkan. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman sudah jelas tadi sinkronnya. Kemudian mengganti kertas tugas yang telah dicoret-coret kawan, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, jelas, alhamdulillah. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari,
Guru kesenja kaki hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam kategori hukuman karena dari segi kesakitannya. Dari segi kita melihat sakitnya juga, sakitnya berkepanjangan dan dia mungkin akan menjadi jiwa-jiwa yang gagal. Suatu saat ada jiwa dendam juga. Nah itu konsekuensinya. Kalau kita dari tidak, memang anak itu salah tidak karena dia tidak menggunakan warna hitam. Mungkin kita bisa ambil tindakan lainnya di luar sesuatu yang bisa menyakiti, menyederai dia lebih dalam. Ya mungkin dia akan sakit tapi hanya sejenak. Itu konsekuensi sebentar saja. Mungkin kira-kira biar ini jadi konsekuensi apa yang kita harus lakukan dengan pola ini? Iya sepatu. Biar nggak jadi hukuman gitu. Mencatat sekali seperti yang poin. Atau bisa dia untuk menggantikan, iya bisa. Atau ngambil yang mewarnai, bisa. Ya, nah itu konsekuensi dia dan gitu. Sama dengan kita rambut itu dulu, kita sesuai itu konsekuensi. Anak rambut pirang yang kita razia itu sudah benar kalau kita, iya, untuk dicek ulang gitu loh posisinya. Itu silakan nak, apalagi saya lihat jiwa-jiwa ibu-ibu kita itu masih halus-halus sekali, kita kasih waktu. Nah itu konsekuensinya. Tapi dia harus merubah penampilan. Tapi menyakitkan juga, mungkin dia akan sangat tersakiti apabila pada saat itu atau kita potong atau dengan cara-cara yang lain. Nah itu baru dia. Kemudian berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab jelas hukum. Kalau nggak bisa jawab bisa dengan cara lain. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Kehilangan 10 menit duduk di bangku pinggir lapangan. Duduk di bangku pinggir lapangan pada saat istirahat tidak diizinkan karena mencerdai teman saat bermain lapangan. Konsekuensi. Ini kayak permainan bola ya mereka ya. Nah, itu bukan hukuman sebenarnya, konsekuensi karena kalau mencerdai kalau pinggir gitu. Nah, kalau hukuman dia mungkin dengan cara lain. Yo lari kau 1000 kali gitu. Oke. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal di kelas. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Oke, kita lihat ada PJO kan. Itu konsekuensi. Ayo belajar. Nah ini baru radikal, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil rambut. Nah kira-kira nanti Bapak dan Ibu supaya kita tidak merasa menghukum siswa karena menghukum tadi seperti benda tajam. Kira-kira kalau ada kita menangkap siswa kita, ini kasus yang paling sering ada di lingkungan kita, menangkap anak yang merokok, itu gimana supaya biasanya kan kita ngambil jalur-jalur tuh penghukum gitu loh. Itu kan jadi PR kita semua. Nah, sebelum kita menuju restitusi, kita ke sanksi dulu yang kalau kita lihat karakteristik sanksi ini kan lebih ringan dibandingkan penghukum. Itu bisa Ibu lihat di tabelnya. Perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Iya, ada kuncinya. Ada kuncinya di situ Bapak dan Ibu. Nah ini kita akan konsekuensi itu sifatnya ada yang netral, kemudian lebih lebih bisa untuk konsekuensi itu lebih ringannya daripada hukuman karena dia bisa mengatur ulang anak itu ikut peraturan. Karena rasa sakit yang dia derita sebagai identitas gagal itu bisa kita geserkan kepada anak itu identitas sukses dengan belajar dari kesalahan dia yang lalu, dari peraturan yang sedang tidak dia ikuti. Nah itu Bapak dan Ibu bukan konsekuensi nanti berarti kita bisa memperingan. Mungkin
mungkin untuk kita menggeser nanti ke kata yang restitusi, karena restitusi ini lebih lembut lagi. Nah, jadi setidaknya kita menggeserkan dari hukuman menjadi konsekuensi. Nah itu, disinilah nanti dengan pengetahuan ini Bapak dan Ibu, kita bisa nanti membentuk pertanyaan kita yang lalu tentang disiplin. Apakah disiplin di sekolah kita ini sudah efektif? Nah, itu. Kalau anak yang mau ditanyakan apakah hal ini yang sebenarnya ingin kamu lakukan, ya udah Sudah kita kasih kembali kita ke arah pertama tadi Bu Yuli. Yang kenapa kita pakai helm? Iya. Nah itu yang harus kita memang kerjasama kita dengan orang tua harus gitu. Itu. Iya itu memang mana Pak Ali. Cuma kita kembali, kita punya komitmen bersama di sekolah ini nak, gitu loh. Siswa pada jam sekian itu jangan sampai merokok di lingkungan sekolah, kan seperti itu. Iya kita kembali karena kenapa? Tujuan pendidikan tadi membuat anak kita di suatu saat selamat dan bahagia, itu aja. Pada saat kita membuat peraturan rokok itu kalau kami itu ingin membuat kamu selamat di akhir dan bahagia. Kita tanya cita-cita kamu apa? Biasanya dia terkunci dengan cita-cita. Polisi dia ngomong. Nah kira-kira. Nah itu biasanya agak enggak. Memang menghilangkan sesuatu yang kayak merokok untuk anak-anak kita itu kan karena pola lingkungan kadang. Bukan karena bawaan lahir. Rasanya nggak ada genetika perokok itu tuh nggak ada. Kalau di otak-atik DNA-nya nggak ada. Jadi juga masih kita karena dasar dia tidak ada. Gitu. Nah yang kita bisa itu dasarnya. Gitu. Makasih Bu Yuli untuk ini. Kita forum ini lah. Kita berbagi, kita sharing, bukan mengajari di sini. Terima kasih atas diskusi-diskusi yang sangat baiknya. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah ini kita tadi sudah kenal konsekuensi, disiplin positif, penghargaan, keyakinan universal yang sudah ada pada kita. Itu di halaman pertama Bapak dan Ibu saya sajikan. Ada keyakinan universal yang diambil oleh beberapa badan dan organisasi serta negara. Itu dirangkum. Nah yang paling depan, kenapa nomor 1 saya buat kelihatan yaitu profil pelajar Pancasila. Karena itu yang akan menjadi penguatan kita untuk menuju nilai-nilai kebajikan universal. Untuk yang lainnya itu pembanding saja nanti. Ternyata kalau kita ambil secara kesimpulan, berbagai organisasi, berbagai institusi, berbagai badan, berbagai negara punya kebaikan-kebaikan universal yang sama, hanya bahasanya saja yang berbeda. Nah untuk Indonesia saya sangat meyakini Bapak Ibu kalau suruh diberi pilihan pasti akan mengambil setelah baca tetap profil pelajar Pancasila. Gitu. Karena di sini banyak sekali kebajikan-kebajikan universal. Yang paling utama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin kalau anak-anak berpikir gini, bertakwa itu yang penting saya mengerjakan ibadah selesai, sholat. Padahal tidak sebatas itu. Yang harus Bapak Ibu ketahui dalam keyakinan kelas ini nanti, karena ini kita akan membuat nanti keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, akan terbentuk disiplin positif anak. Insya Allah budaya positif sekolah kita itu akan menggantikan peraturan-peraturan kita yang selama ini tidak efektif. Itu konsepnya. Tapi kita memahami dulu ini. Nah untuk bertakwa bukan sebatas kamu sholat, tepat waktu bukan. Tapi berakhlak mulia itu banyak sekali jangkauannya. Sampai dengan berakhlak mulia ini bagaimana kita berperilaku terhadap lingkungan itu sudah masuk ke profil yang pertama. Itu sudah. Karena bagaimana dia mencintai tanaman, bagaimana dia menyiram tanaman itu sudah akhlak mulia. Tidak dia masuk ke mandiri, kritis, kebenaran, gotong royong, kreatif, tidak. Akhlak mulia karena kita beda perilakunya seperti biasa-biasa saja, padahal itu menunjukkan kalau anak itu sudah berakhlak mulia.
Bukan hanya dia rajin beribadah dan lain sebagainya, tidak. Bertutur kata dengan kawan, itu sudah masuk ke akhlak dia mulia. Itu harus kita beri istilahnya penghargaan kalau dia itu sudah menuju profil nilai-nilai universal. Nah di sini Bapak dan Ibu sekalian, itu ada kalimat keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Jadi kita rubah. Kalau peraturan itu kan nanti identik dengan hukuman. Kita identik lagi dengan disiplin, itu terkait upaya untuk orang itu patuh pada peraturan. Nah kita rubah keyakinan. Tapi keyakinan itu, ini sudah ada. Keyakinan merupakan nilai kebajikan universal yang disepakati. Di awal kelas tadi meminta kita membuat suatu kesepakatan. Tapi kata-katanya bukan kesepakatan, di bahasa budaya positif namanya keyakinan. Keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Tapi ujung-ujungnya diambil dari pola kesepakatan secara tersirat dan tersurat. Keyakinan akan lebih memotivasi seorang dalam diri. Tadi, perilaku yang ketiga. Kalau kita berperilaku, setelah kita punya tujuan, otomatis kita punya motivasi intrinsik dari dalam. Yang selanjutnya, seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Dia lebih tergerak, karena kenapa? Itu kesepakatan kita. Karena kenapa? Pada kenyataan, saya sangat yakin Bapak dan Ibu selama ini kita punya yang disebut tata tertib sekolah atau itu implikasi dari peraturan sekolah. Itu orang-orang tertentu yang mengkreatnya. Tapi kalau kita sudah keyakinan kelas, kita ambil titik. Jadi nanti akan kita upayakan. Setelah ini kita buat anak-anak itu punya keyakinan kelas di dalamnya. Jadi semua komponen dalam kelas itu terlibat. Bapak dan Ibu guru itu tidak boleh mengontrol mereka. Kita hanya menuntun. Nah, kira-kira keyakinan kelas kita apa? Dengan melihat kepada kebajikan-kebajikan universal ini Bapak dan Ibu. Misalnya kita ada 5 nih. Ada 6 kebajikan universal bagaimana? Kasihlah. Yang mana yang menurut kelas kita itu harus dimunculkan? Boleh di next Pak. Pegang. Nah ini cara pola pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Dia lebih abstrak. Kalau selama ini kan apa peraturan sekolah kita itu pagi. Kan banyak anak-anak suka tata tertib itu. Kita buat misalnya seragam. Kemudian datang ke sekolah. Itu kan jam sekian harus datang ke sekolah. Itu dia peraturan. Nah kita ubah nanti jadi keyakinan. Supaya kenapa anak ini bagaimana kita tuntun dia tepat waktu. Tapi pakai keyakinan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Sudah abstrak, dia menyeluruh universal. Lalu senantiasa ingat bentuk positif. Maknanya seperti ini Bapak dan Ibu. Makna positif itu kayak gini. Ada anak-anak lari-lari di teras, kita ngomong jangan lari-lari. Itu sudah masuk kepada peraturan, jangan lari-lari. Dilarang lari-lari di koridor sekolah. Itu. Tapi pada dasarnya kalau dia sudah berupa nanti keyakinan, nilainya jadi positif. Kira-kira apa Bapak dan Ibu? Pelan-pelan jalan. Jalan secara perlahan di koridor. Itu konteksnya. Jadi kayaknya abstrak kan? Abstrak sekali. Ini